Ya, saudara, kalau kita baca Hakim-Hakim dari pasal yang pertama sampai pasal yang ke-21 yang terakhir, ya saudara, kita akan bertemu dengan sekian banyak para orang-orang pilihan Yahweh. Ya, saudara kalau baca Hakim-Hakim, saudara akan kenal siapa itu Gideon, saudara. Mari kita buka Hakim-Hakim 8, ayat yang ke-4 sampai yang ke-9. Dan sampailah Gideon di sungai Yordan, menyeberanglah dia dan 300 orang yang bersama dengannya, meskipun lelah dia tetap mengejar. Dan berkatalah dia kepada orang-orang Sukot, tolong berikan beberapa potong roti untuk rakyat yang mengikuti aku ini, karena mereka telah lelah dan aku sedang mengejar Zebah dan Salmuna, raja-raja Midian. Saudara tahu siapa itu orang Midian? Saudara baca di Hakim-Hakim 8 ayat yang ke-22 sampai 24. Nanti saudara akan tahu siapa orang Midian itu. Dan Gideon dipakai oleh Yahweh untuk berhadapan dengan orang-orang Midian. Saudara baca ayat yang ke-6 selanjutnya. Namun jawab para pemuka di Sukot itu, sudahkah Zebah dan Salmuna itu sekarang dalam tanganmu, sehingga kami harus memberikan roti kepada tentaramu? Lalu berkatalah Gideon, kalau demikian apabila Yahweh telah menyerahkan Zebah dan Salmuna ke dalam tanganku, aku akan menggaruk dagingmu dengan duri padang gurun dan onak. Saudara perhatikan, kalau orang nggak pernah baca kitab suci, nggak pernah tahu bahwa orang yang dipilih dengan Yahweh itu bisa marah, saudara. Ya, kemarahannya itu bukan kemarahan gara-gara rebutan roti, ya, gara-gara rebutan jabatan. Enggak. Orang pilihan Yahweh itu marah kepada orang-orang munafik, orang-orang yang mementingkan diri sendiri, orang-orang yang nggak pernah tahu jalannya Yahweh, dan orang-orang yang selfish, saudara, egois. Ini kemarahan yang Yahweh akan nyatakan melalui orang-orang pilihannya. Saudara baca, saya bukan cari ayat-ayat yang untuk membenarkan apabila saya terlihat galak, saudara. Tapi inilah akan harus dipelajari oleh setiap umat, bahwa Yahweh itu maha baik, Yahweh itu maha lembut, Yahweh itu maha sabar. Tapi Yahweh paling marah, Yahweh paling keras, Yahweh paling tegas kepada orang-orang yang bermain-main dengan dia. Saudara baca sekali lagi Hakim-Hakim 8 ayat yang ke-6. Namun jawab para pemuka di Sukot itu, sudahkah Zebah dan Salmuna itu sekarang dalam tanganmu, sehingga kami harus memberikan roti kepada tentaramu? Saudara bayangan, Gideon itu berperang dengan orang Midian, dan Yahweh pakai dia untuk memimpin sekian tentara, 300 orang. Mereka bekerja, mereka lelah, saudara, dan mereka cuma minta sedikit kerjasama yang baik untuk memberi makan tentara-tentara mereka. Tapi apa yang dia hadapi? Sudahkah Zebah dan Salmuna itu sekarang dalam tanganmu, sehingga kami harus memberikan roti kepada tentaramu? Saudara lihat, Gideon yang sudah bekerja, dan Gideon minta kerjasama yang baik dengan orang-orang yang dianggapnya bisa menolongnya. Dia malah diolok-olok, saudara. Ya, dia malah ditantang. Apa sih yang kamu udah kerjain? Kerjain dulu, nanti baru ngomong. Apa yang Gideon lakukan ayat ke-7? Kalau demikian, apabila Yahweh telah menyerahkan Zebah dan Salmuna ke dalam tanganku, aku akan menggaruk dagingmu dengan duri padang gurun dan onak. Dan pergilah dia dari sana ke Punel, dan berkata demikian juga kepada orang-orang Punel. Tetapi orang-orang itu pun menjawabnya seperti orang-orang Sukot telah menjawab. Dia pergi ke Sukot. Dia bilang, iya nanti kalau Yahweh sudah menyerahkan Salmuna, ya, saya akan kasih tentaramu itu makan. Lalu dia pergi ke Penuel. Dijawab dengan jawaban yang sama. Ayat 9. Lalu ia juga berkata kepada orang Penuel, apabila aku kembali dengan selamat, maka aku akan merobohkan menara ini. Saudara, kalau kita baca secara utuh dari Hakim-Hakim 1 sampai Hakim-Hakim yang ke-21, ini kalau dibaca dengan sungguh-sungguh, saudara, 2-3 hari habis, saudara.
kita akan menemukan, wow, ngeri sekali. Kita akan mulai bertanya-tanya, benarkah? Benarkah ini Alkitab? Benarkah ini kitab suci? Benarkah ini sejarah yang luhur dan mulia? Saudara, kita akan belajar. Orang-orang pilihan Yahweh itu nggak berperang sekedar melawan egoisme, sekedar melawan kepentingan diri sendiri. Tetapi mereka berperang untuk sesuatu yang Yahweh percayakan buat mereka. Dan siapa lawannya? Orang-orang yang membantah Yahweh. Orang-orang yang gak mau peduli dengan Yahweh. Orang-orang yang menginjak-injak perjanjian Yahweh dengan umatnya. Mereka adalah musuh yang Yahweh perhadapkan kepada orang-orang pilihannya. Saudara mau tahu Gideon itu melawan siapa? Mari kita baca Hakim-Hakim 8 ayat yang ke-22. Ya, mulai dari 21 sampai 24. Mari saya ajak kita belajar, saudara. Bukan dari seorang kepintaran hikmat manusia, seorang Vera yang sederhana. Kita mau belajar dari catatan yang dicatat di dalam kitab suci. Ulangan 8 ayat 21 sampai 24. Lalu kata Zeba dan Salmuna, engkau sendiri bangunlah dan paranglah kami seperti orangnya. Demikian pula kekuatannya. Bangunlah Gideon dan membunuh Zeba dan Salmuna. Kemudian diambilnya kalung sabit yang ada pada leher unta-unta mereka. Saudara, kalau saudara baca semuanya, akhirnya Yahweh itu menyerahkan Salmuna dengan Zeba ke tangan kuasa Gideon. Ya, tapi karena memang Gideon itu bukan orang yang senang membunuh, bukan orang yang senang melukai, sudah diperhadapkan pun dia nggak tega, saudara, nggak sanggup untuk melakukannya. Kalau kita baca keseluruhannya, Yahweh memang menyerahkan Zeba dan Salmuna ke tangan Gideon. Supaya apa, saudara? Yahweh mau menyatakan, aku dengan mudah menciptakan manusia. Aku juga dengan mudah dapat membinasakannya. Jadi kalau aku berkenan menyelamatkannya, itu benar-benar satu keajaiban yang luar biasa, saudara. Yang seharusnya kita hargai. Yang seharusnya kita patut terbengong-bengong, saudara. Tapi ini yang dilakukan, dicatat di dalam kitab suci. Jadi waktu Zeba dan Salmuna itu sudah diserahkan ke tangan Gideon, Gideon seperti nggak mampu membunuh mereka. Sampai akhirnya Yahweh juga yang menyatakan kepada Salmuna dan Zeba, dia katakan, engkau sendiri bangunlah dan paranglah kami, karena seperti orangnya, demikian pula kekuatannya. Dan bangunlah Gideon dan membunuh Zeba dan Salmuna. Kemudian diambilnya kalung bulan sabit yang ada pada leher unta-unta mereka. Catat, saudara, kalung apa? Bulan sabit. Ini orang-orang yang memberontak kepada Yahweh. Ini orang-orang yang menentang ketuhanan Yahweh. Ini bukan provokator, saudara. Ini yang dicatat di dalam kitab suci. Itu sebabnya kita harus membaca kitab suci secara utuh dari Kejadian sampai Wahyu, supaya kita mengenal kisah sejarah yang sesungguhnya. Kita nggak diajar untuk berperang, saudara. Kehadiran Yesua itu, dia mengatakan, kasihilah musuhmu. Tapi ini bukan berarti kita nggak boleh kenal siapa musuh kita. Musuh kita itu bukan manusianya, saudara. Musuh kita itu adalah roh yang bersembunyi di dalam roh manusia itu. Dan itu yang harus kita perangi. Bagaimana cara memeranginya? Beritakan kebenaran. Minta pengurapannya. Supaya kita mampu mendeteksi siapa musuh kita. Musuh kita itu bukan orangnya, saudara. Sekali lagi saya katakan, musuh kita itu bukan orangnya. Tapi kalau kita berkata kebenaran, kita sedang memerangi roh yang mempengaruhi orang itu. Sedang menyatakan kebenaran supaya orang itu tahu kebenaran yang sesungguhnya. Baca ayat 22. Kemudian orang Israel berkata kepada Gideon, biarlah engkau memerintah atas kami, baik engkau dan anakmu maupun cucumu.
Karena engkaulah yang telah menyelamatkan kami dari tangan orang Midian. Orang Midian itu orang yang unta-untanya kalungnya bulan sabit, saudara. Ya, saudara tahu kan? Dan Gideon berkata kepada mereka, aku tidak akan memerintah atas kamu, tidak juga anakku. Yahweh sajalah yang akan memerintah atas kamu. Selanjutnya Gideon berkata kepada mereka, biarlah aku mengajukan satu permohonan saja, yaitu kamu masing-masing memberikan anting-anting dari jarahanmu, sebab musuh itu beranting-anting emas karena mereka orang Ismail. Saudara perhatikan, unta-untanya kalungnya bulan sabit. Sejak Yahweh, Gideon berkata, kamu nggak perlu meminta aku untuk memerintah kamu. Ini yang Gideon lakukan. Dia nggak membawa orang untuk menjadi budaknya dia. Dia nggak membawa orang untuk dia perintah. Dia nggak membawa orang untuk diinjak-injak oleh dia. Dia tahu bahwa dia cuma alat. Dia tahu dia cuma utusan. Dia tahu kepada siapa dia harus menyembah dan kepada siapa dia harus bekerja. Dan dia tahu mengapa dia harus menarik orang untuk memilih jalannya, bukan untuk menjadi pengikutnya. Tapi Gideon berkata, ayo, kalau kamu melihat kebesaran, kalau kamu melihat kekuatan yang saya lakukan, kamu harus tahu kebesaran dan kekuatan yang saya lakukan itu bersumber dari Yahweh. Dan kepadanya lah kamu harus memerintah. Kepadanya lah kamu harus menyembah. Dan kepadanya lah kamu harus mengabdikan dirimu di bawah pemerintahannya. Saya ulangi sekali lagi. Ayat yang ke-23. Itu bangsa itu berkata, ayat 22. Kemudian orang Israel berkata kepada Gideon, biarlah engkau memerintah atas kami, baik engkau dan anak-anakmu maupun cucumu, karena engkaulah yang telah menyelamatkan kami dari tangan orang Midian. Dan Gideon berkata kepada mereka, aku tidak akan memerintah atas kamu, tidak juga anakku. Yahweh sajalah yang akan memerintah atas kamu. Selanjutnya Gideon berkata kepada mereka, biarlah aku mengajukan satu permohonan saja, yaitu kamu masing-masing memberikan anting-anting dari jarahanmu, sebab musuh itu beranting-anting emas karena mereka orang Ismail. Saudara perhatikan, hari ini banyak orang mengaku dia adalah pengikut Yahshua, ya. Mereka masih menyebut dengan nama dewa Yunani yang mati di kayu gantungan itu. Dan Yahshua menyebut bahwa dia datang atas nama bapaknya, namanya Yahweh. Tapi mereka mengkombinasikan, mereka mensejajarkan. Padahal kitab suci sudah mencatat dengan jelas bahwa kita berbeda, saudara. Kalau kita menyembah pribadi Sang Juru Selamat yang adalah Yahweh itu sendiri, dia berperang dengan pengikut-pengikut yang memiliki kalung-kalung dengan bulan sabit, saudara. Maafkan saya bukan memprovokasi, saudara. Ini kebenarannya. Kalau saudara mau kembali kepada Tuhan Maha Pencipta yang sesungguhnya, sembahlah Yahweh. Dialah yang seharusnya kita permuliakan. Dialah yang seharusnya kita sembah. Kepada Dialah kita menundukkan diri atas pemerintahannya. Saudara baca Hakim-Hakim, saudara akan ketemu bagaimana Yahweh menyatakan kebesarannya untuk melawan orang-orang yang against dengan dia, yang memberontak dengan dia. Yahweh pakai perempuan Rahab itu, perempuan pelacur. Yahweh bercerita bahwa pelacuran itu memang sebuah dosa.
Dosa, saudara, nggak tolerir. Pelacuran itu dosa. Tapi Yahweh masih bisa pakai wanita pelacur untuk diselamatkan. Karena wanita itu nggak tahu. Dia melacur, secara jasmani dia berdosa terhadap sesamanya dan dirinya sendiri. Saudara harus tahu, melacur secara rohani itu merupakan dosa yang merupakan kejijikan yang paling besar di hadapan Yahweh. Dan kitab Hakim-Hakim telah mencatat bahwa Yahweh itu berperkara dengan orang-orang yang memberontak terhadap dia. Yahweh berperkara dengan orang-orang yang mensejajarkan dia dengan ilah-ilah berhala. Yahweh berperang habis-habisan.